Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, perkenalkan, nama saya Syifa Mufidah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam Lokal G. Kembali lagi kita pada mata kuliah pengantar filsafat dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansyah, SPD, SAP, MPD, MA. Pada pertemuan kali ini, khususnya pada materi saya akan membahas tentang filsafat Sokrates, filsafat Aristoteles, filsafat Plato, dan Helenisme. Selamat menyaksikan. Baik, masuk pembahasan filsafat Yunani klasik, filsafat Sokrates, filsafat Plato, Aristoteles, dan Helenisme. Perlu kita ketahui bahwa banyak para filsuf yang memberikan pengertian dan definisi mengenai filsafat. Akan tetapi, terdapat berbagai pengertian dan pemahaman karena masing-masing ahli filsafat mempunyai konsep yang berbeda. Kita perlu memahami perbedaan itu dengan baik dan teliti untuk memperoleh wawasan yang luas dan mendalam. Kata filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos yang artinya cinta atau sahabat, dan sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan, ataupun pengetahuan. Jadi, philosophia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Yang dimaksud di sini adalah kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemui hal-hal yang kurang dipahami, sehingga menimbulkan pertanyaan dalam diri dan menghadirkan rasa ingin tahu. Banyak peristiwa yang terjadi dalam alam ini, sangat menakjubkan, yang menimbulkan kekaguman, bahkan yang menakutkan. Nah, hal ini pula lah yang menjadi pertanyaan dan pemikiran bagi beberapa orang sekitar 600 hingga 200 tahun sebelum Masehi di Yunani. Kemudian sejarah filsafat Yunani klasik. Filsafat Yunani dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Ilmu filsafat ini muncul karena adanya berbagai macam kondisi yang terjadi pada saat itu. Menurut Bertens, 1975, kondisi-kondisi tersebut meliputi mitologi, kesusastraan, pengaruh ilmu pengetahuan dari bangsa timur, yaitu Mesir dan Babilonia, serta kehidupan sosial politik. Jika memandang sejarah filsafat Yunani, maka kita akan menemukan kerancuan atau sejarah-sejarah yang berbeda. Nah, hal ini karena banyaknya karangan-karangan baru yang muncul di zaman modern ini. Kita tidaklah meninggalkan filsafat Yunani, melainkan mewarisi filsafat yang ada untuk menghadapi kultur modern. Para filsuf memandang filsafat Yunani sebagai filsafat yang istimewa, karena di sini kita menemui filsafat sendiri atau dari sinilah lahirnya ilmu filsafat. Pada periode Yunani klasik ini, perkembangan filsafat menunjukkan kepesatan, yaitu ditandai semakin besar minat orang terhadap filsafat. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik ini adalah sofisme. Penamaan aliran sofisme ini berasal dari kata sophos, yang artinya cerdik pandai. Keberadaan sofisme ini dengan keahliannya dalam bidang-bidang bahasa, politik, retorika, dan terutama memaparkan tentang kosmo dan kehidupan manusia di masyarakat, sehingga keberadaan sofisme ini dapat membawa perubahan budaya dan peradaban Athena. Masuk pembahasan tokoh-tokoh filsafat Yunani klasik. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 3 tokoh filsafat Yunani klasik. Yang pertama, Sokrates 470 hingga 399 sebelum Masehi. Kemudian Plato
428 sampai 348 sebelum Masehi, dan yang terakhir Aristoteles 382 sampai 322 sebelum Masehi. Yang pertama, Socrates. Socrates adalah seorang filsuf Yunani yang sangat berpengaruh. Ia menggunakan metode dialektik untuk membimbing orang memahami dengan memberikan pertanyaan satu demi satu sampai hal-hal yang masih meragukan terjawab dan dapat diberikan penjelasan. Ia menaruh perhatian lebih pada manusia dan menginginkan agar manusia bisa mengenali dirinya sendiri. Menurutnya, jiwa seseorang adalah asas hidup yang paling dalam. Jadi, jiwa merupakan hakikat manusia yang mempunyai arti sebagai penentu kehidupan manusia. Nah, berdasarkan pandangannya itu, ia tidak berniat untuk memaksa orang lain mengikuti ajaran atau menerima pandangan tertentu. Ia justru menginginkan agar orang lain dapat menyampaikan pandangan atau pendapat mereka sendiri. Untuk itu, ia menggunakan metode dialektika, yaitu dengan cara melakukan dialog dengan orang lain, sehingga orang dapat mengemukakan atau menjelaskan pandangannya atau idenya. Dengan demikian, timbullah pandangan atau alternatif baru. Socrates tidak meninggalkan tulisan-tulisannya tentang pandangannya tersebut, namun pandangannya tersebut dikemukakan oleh seorang muridnya. Ya, kemudian yang kedua yaitu Plato. Plato ini adalah salah satu filsuf besar Yunani yang mengemukakan pandangannya bahwa realitas yang mendasar adalah ide atau idea. Baginya, filsafat merupakan pencarian yang sifatnya spekulatif terhadap pandangan kebenaran yang menyeluruh. Ia percaya bahwa alam yang kita lihat ini bukanlah realitas. Dunia penglihatan atau dunia persepsi, yakni dunia yang konkret itu hanyalah bayangan dari ide-ide yang bersifat abadi dan imaterial. Plato menyatakan bahwa ada dua indrawi atau dunia nyata. Untuk memasuki dunia ide diperlukan tenaga kejiwaan yang besar, dan untuk itu manusia harus meninggalkan kebiasaan hidupnya, mengendalikan nafsu, serta senantiasa berbuat kebaikan. Plato menyatakan pula bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 tingkatan. Nah, inilah menurut Plato. Nah, kemudian Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf besar Yunani kuno yang merupakan tokoh penemu logika dan juga seorang ilmuwan yang meneliti biologi, psikologi, dan juga ilmu politik. Ia pernah menjadi murid Plato selama 20 tahun hingga Plato meninggal. Ia senang melakukan perjalanan ke berbagai tempat dan pernah menjadi guru Pangeran Alexander yang kemudian menjadi Raja Alexander. Aristoteles adalah seorang pemikir yang kritis, melakukan banyak penelitian dan mengembangkan pengetahuan-pengetahuan pada masa hidupnya. Perhatiannya terhadap ilmu lebih dominan pada ilmu kealaman dan kedokteran. Tulisan-tulisannya meliputi segala ilmu yang dikenal pada masanya, termasuk ilmu kealaman, masyarakat dan negara, sastra dan kesenian, serta kehidupan manusia. Tulisan Aristoteles yang terkenal sampai saat ini ialah mengenai logika atau yang disebut analitika. Ya, kemudian Helenisme. Nah, kemudian apa sih itu Helenisme? Nah, jadi Helenisme itu merupakan sebuah istilah modern yang diambil dari bahasa Yunani kuno. Hellenism yang artinya berbicara atau bertingkah laku seperti orang Yunani, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah to speak or make Greek. Hellenisme ada yang di Yunani adalah kebudayaan Yunani yang berkembang pada abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Dalam pengertian yang lebih luas, Hellenisme merupakan istilah yang menunjuk kebudayaan yang merupakan gabungan antara budaya Yunani dan budaya Asia di Syria, Mesopotamia, dan Mesir. Nah, istilah Hellenisme ini pertama kali diperkenalkan oleh sejarawan dari Jerman,
Zsiggy-Droysen yang menggunakan Helenisme sebagai sebutan untuk suatu masa yang dianggapnya sebagai periode peralihan, yaitu antara Yunani kuno dan dunia Kristen. Droysen lupa akan peranan Roma dalam agama Kristen. Dengan kata lain, dia berpendapat seolah-olah hanya Yunani saja yang berperan. Nah, ini kalau menurut Droysen. Helenisme ini dibedakan menjadi dua peradaban, yaitu Helenis dan Helenistik. Keduanya berasal dari kata Helen, yang artinya Greek atau Yunani. Helenis merupakan peradaban Yunani kuno yang dimulai sejak 776 sebelum Masehi sampai meninggalnya Alexander Agung pada 323 sebelum Masehi. Nah, sedangkan Helenistik adalah peradaban Yunani yang dimulai sejak meninggalnya Alexander Agung hingga berkuasanya Romawi atas wilayah-wilayah Helenistik. Nah, kemudian ciri-ciri zaman Helenisme. Helenisme ditandai dengan fakta bahwa perbatasan di negara-negara dan kebudayaan terhapus. Helenistik pun juga terpengaruh dengan pengetahuan dari berbagai kebudayaan. Kota Alexandria berperan sebagai tempat pertemuan antara timur dan barat. Menurut Friedrich Mayer, ciri-ciri filsafat Helenisme diantaranya: yang pertama, terjadi pemisahan antara filsafat dan sains. Yang kedua, filsafat spekulasi mulai ditinggalkan. Perhatian lebih terfokus pada masalah aplikasi, yaitu pada penemuan mekanika. Yang ketiga, Athena kehilangan monopoli pengejaran dan kita menemukan pusat-pusat pengetahuan yang baru. Yang keempat, filsafat dipopulerkan sehingga memikat peminat yang lebih luas. Kelima, terjadi kekurang pedulian terhadap metafisika. Perhatian lebih ditujukan pada permasalahan-permasalahan sosial. Yang keenam, etika sangat diperhatikan. Yang ketujuh, muncul filosof yang lebih senang pada riset, tetapi tidak memiliki teori sendiri. Kedelapan, muncul watak ekstrim. Kesembilan, pembahasan lebih terkait tentang keagamaan. 10. Perspektif tentang filsafat dan sastra semakin pendek. Nah, itu ciri-ciri Helenisme. Demikian tadi materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.